Pelaku pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat ternyata sebentar lagi akan melangsungkan resepsi pernikahan. Lantaran terjerat hukum, acara resepsi yang rencananya digelar pada 5 Mei mendatang pun terpaksa dibatalkan. Pelaku yakni AARN 28 tahun. Sebelumnya telah menikah dengan LS di Palembang, Sumatera Selatan pada 10 Maret lalu. Menurut kakek LS, Ali Rahman, akad nikah digelar bertepatan dengan malam ketiga meninggalnya ibu dari pengantin wanita. Saat ini LS dikabarkan mengalami syok berat dan bahkan tidak mau berbicara. Setelah ditinggal sang ibu, pengantin wanita tersebut juga batal menggelar resepsi. Sebelumnya polisi menangkap AARN di Palembang pada Rabu 1 Mei 2024 setelah seminggu menjadi buron. Pelaku ditangkap karena membunuh rekan kerjanya RM 50 tahun di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Polisi menyebut AARN sempat menyetubuhi RM serta merampas uang puluhan juta dari korban sebelum membunuhnya. Setelah itu, pelaku memasukkan jasad RM ke dalam koper lalu membuangnya ke pinggir jalan di Cikarang, Bekasi. Dugaan sementara motif pembunuhan ini karena pelaku terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya resepsi. Para menteri penting Israel menggelar pertemuan membahas proposal gencatan senjata di Gaza untuk membebaskan para sandera pada Kamis 2 Mei 2024. Mereka juga membahas prospek penyisiran tentara di kota Rafah. Seorang sumber mengatakan rapat kabinet perang Perdana Menteri Netanyahu dijadwalnya diikuti dengan pertemuan kabinet keamanan yang lebih luas. Salah satu pejabat Israel mengatakan ada asumsi di antara para pemimpin negara tersebut bahwa Hamas akan secara resmi menolak tawaran terbaru untuk kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. Kabinet perang sedang membahas kemungkinan tersebut dan potensi dimulainya operasi militer yang telah lama dijanjikan di Rafah. Bahkan di tengah tekanan internasional terhadap Israel untuk menghindari serangan ke kota paling selatan Gaza dan peringatan seorang pejabat Hamas bahwa serangan terhadap kota tersebut akan menggagalkan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, yakin ia bisa selamat dari serangan militer ke Rafah. Perundingan Arab mengatakan Sinwar diperkirakan akan menolak kesepakatan apapun yang tidak mencakup jalan yang kredibel untuk mengakhiri perang. Para mediator Arab juga mengatakan bahwa Sinwar percaya bahwa ia telah memenangkan perang dengan membuka mata dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina dan membawa konflik tersebut ke garis depan urusan global. Sinwar mengatakan semakin lama ia menunggu, semakin besar tekanan internasional terhadap Israel dan aktivitasnya di Gaza. Ia juga memperkirakan adanya konflik dalam pemerintahan Israel yang pada akhirnya akan memaksa Netanyahu turun dari kekuasaan. Mayor Jenderal Tamir Haiman, seorang pemimpin Hamas, membocorkan percakapan Sinwar. Pemimpin Hamas itu mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menunggu kesepakatan yang lebih baik dibandingkan dengan menyetujui kesepakatan yang tidak menjamin kelangsungan hidupnya atau kemampuan Hamas untuk menyusun kembali dirinya sendiri. Netanyahu awal pekan ini mengatakan Israel akan melancarkan operasi Rafah terlepas dari apakah kedua belah pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata atau tidak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita kantor Partai Nasdem Labuan Batu di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Rabu 1 Mei 2024. Penyitaan itu dilakukan berkaitan dengan proses penyidikan tersangka Bupati nonaktif Labuhan Batu, Erik Adrata Aritonga. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis 2 Mei. Menurut Ali, KPK telah menyita kantor Partai Nasdem Kabupaten Labuhan Batu. Sebab menurutnya, dari hasil penyelidikan, kantor Nasdem itu diduga dibeli dari hasil korupsi Erik Ritonga. Yang mana awalnya, Erik Ritonga yang juga kader Partai Nasdem itu membeli tanah beserta bangunannya. Kemudian bangunan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Partai Nasdem.
Diketahui, sebelumnya KPK telah menyita uang sebesar 48,5 miliar rupiah dan rumah mewah senilai 5,5 miliar rupiah milik Erik Ritonga di Kota Medan, Sumatera Utara. KPK memproses hukum 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mereka ialah Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga, serta 2 pihak swasta, yakni Fajar Syahputra dan Effendi Syahputra. Proses tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Januari lalu. Tokoh masyarakat Kota Blitar M. Triyanto mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Pilkada Kota Blitar 2024 di kantor DPC PDI Perjuangan atau PDIP Kota Blitar pada Jumat 3 Mei 2024. Triyanto tidak mengambil sendiri formulir pendaftaran di kantor DPC PDIP Kota Blitar, namun diwakili oleh para relawannya. Sejumlah relawan Triyanto terlihat mendatangi kantor DPC PDIP Kota Blitar sekitar pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka mengambilkan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Triyanto di kantor DPC PDIP Kota Blitar. Sekedar diketahui, Triyanto merupakan pentolan LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi atau KRPK dan Ratu Adil di Blitar. Pada pemilu 2024, Triyanto juga maju sebagai calon DPD RI namun gagal. Koordinator relawan Triyanto, Joko Agus Prasetyo mengatakan relawan datang ke kantor DPC PDIP Kota Blitar untuk mengambil formulir pendaftaran baca wali untuk Triyanto. Menurut Joko, alasan relawan mengambilkan formulir tersebut karena mereka menginginkan ada calon alternatif pemimpin di Kota Blitar pada Pilkada 2024. Ia menuturkan, ketika maju sebagai calon DPD RI, Triyanto hanya mengandalkan kekuatan relawan tanpa melakukan politik uang. Menurutnya, Triyanto masih mendapatkan hampir 100.000 suara di Kota Blitar. Joko mengaku alasan itu pula yang mendorong para relawan mengambilkan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Triyanto di DPC PDIP Kota Blitar tanpa sepengetahuan Triyanto. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Blitar, Sukarji, mengatakan pengambilan formulir pendaftaran memang boleh diwakilkan. Namun, saat pengembalian formulir pendaftaran, pendaftar wajib hadir di kantor DPC PDIP Kota Blitar. Diketahui sampai sekarang, sudah ada 3 kandidat yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di kantor DPC PDIP Kota Blitar. Sebelumnya ada 2 kandidat, yaitu Wali Kota Blitar Santoso dan politikus Kota Blitar Bambang Rianto atau Bambang Kawit yang telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di kantor DPC PDIP Kota Blitar pada Rabu 1 Mei. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Koordinator Relawan Triyanto, Joko Agus Prasetyo. Teman-teman relawan ini akan mendorong beliau untuk mendaftarkan. Belum tahu ya berarti? Belum tahu. Posisi di mana Mas Triyanto? Mas Triyanto sekarang posisi di luar kota. Setelah ini masih dikabari atau menunggu? Nanti kita akan diskusi dengan teman-teman, kita kabari beliau, kita ajak teman-teman relawan untuk menemui beliau dan kita paksa untuk mengisi formulir pendaftaran. Tapi sebelumnya sudah ada komunikasi terkait maju wali kota dan lain-lain? Belum ada. Ini hanya murni inisiatif dari teman-teman relawan. Ada berapa relawan yang di bawah tadi? Yang ini perwakilan sekitar 3 bulan orang. Sebenarnya yang mau datang ini juga ribuan, tapi kita nggak mau nanti aja kalau kita ngantor pengembalian saja. Jelang Pilkada Ponorogo 2024, incumbent Sugiri Sancoko dan Lis Diarita mendaftar sebagai bakal calon bupati atau Bacabub dan bakal calon wakil bupati Bacawabub ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Ponorogo secara bersama-sama. Sugiri Sancoko dan Lis Diarita datang bersama ke kantor DPC PKB Ponorogo pada Kamis 2 Mei 2024 malam.
Keduanya sampai di kantor DPC PKB, Jalan Wonopringgo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kang Giri menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bacabub kepada Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam, sedangkan Lisdia Rita menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bacawabub. Penyerahan berkas secara bersama-sama itu seolah menjadi sinyal keduanya akan melanjutkan kebersamaan hingga 2 periode di Pilkada Ponorogo 2024. Kang Giri mengatakan bahwa ia dan Lisdia Rita merupakan pasangan yang serasi. Dia menjelaskan PKB merupakan partai kedua mereka mendaftar. Partai pertama yang didaftar Kang Giri dan Lisdia Rita adalah Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam menjelaskan, PKB telah membuka pendaftaran bacabub dan bacawabub. Ibnu mengatakan, PKB sudah membuka pendaftaran selama 3 hari. Yang mendaftar diantaranya 1 bacabub Sugiri Sancoko dan 2 bacawabub Lisdi Arita dan Ibnu Alfandi Yusuf. Dia menyebutkan, Kang Giri dan Bunda Lisdi Arita memang datang bersamaan. Namun, keduanya mendaftar masing-masing. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme selanjutnya ke DPW, kemudian dilanjutkan ke DPP, lalu fit and proper test di DPP PKB Ponorogo. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam, dan Bacabub serta Bacawabub Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Lisdia Rita. Kan sebenarnya PKB ini sudah membuka pendaftaran kan 3 hari. Baru yang mendaftar hari ini 3, 1 bakal calon bupati, 2 bakal calon wakil bupati. Itu mereka mendaftar pasangan atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri. Jadi bagi PKB itu pendaftarannya formulirnya sendiri, pendaftarannya juga sendiri-sendiri, walaupun datangnya bersama-sama. Untuk mekanisme selanjutnya seperti apa, Pak Mul? Ya tentunya mekanisme selanjutnya seperti biasa, akan dinaikkan ke DPW, nanti DPW ke DPP dan akan di fit and proper test di DPP. Nanti siapa Pak yang bisa Ya DPC toh. Siapa Pak iso lihat di DPC? Pak, ini kan terlihat ada beberapa parpol lain ikut. Apakah itu tanda-tanda akan koalisi dengan mereka, Pak? Ya moga-moga kita berharap nanti partai-partai yang mengantarkan Pak Giri ke kantor PKB ini selanjutnya akan menjadi koalisi bersama-sama untuk mengusung Pak Giri atau mengusung yang lain. Jadi Pak Giri atau yang lain ya. Dari internal apakah Mas Alfandi? Yang kamu lihat siapa sekarang? Mas Ibnu Alfandi. Ya sudah itu dari internal partai. Kalau yang belum terlihat itu jangan disebut. Batasannya kira-kira sekitar awal Agustus menjelang pendaftaran KPU. Tadi daftar berpasangan dengan Bu Lisdia Rita, apa memang bakal berlanjut? ini kan memang pasangan serasi, yang satu gendut, yang satu sudah gendut juga ya. Kemudian kami mencoba untuk kembali merangkai agar kemudian dipermudah dan Allah memberikan ridho, mudah-mudahan niat baik kami diberi kemudahan dan kelancaran. PKB menjadi partai kedua yang sudah kami pendaftar. Kemarin di PAN sudah, kami juga sudah ada taruh di Surabaya. Lalu kemudian hari ini PKB, Sabtu kami diundang untuk bersama-sama juga di Surabaya dengan Pak Ketua Umum dan Pak Ketua DPD dan Pak Menteri. Pak, ini kan ada beberapa partai mengantarkannya, itu apakah ada sinyal koalisi, Pak? Apa? Ada beberapa partai mengantarkan hari ini. Ada Golkar, ada PDI Perjuangan. Apakah ada sinyal koalisi? Ya pasti, karena kalau kemudian kita berpikir bahwa membangun Ponorogo ini harus dengan gotong royong segala potensi, maka akan lebih indah kalau kemudian berkoalisi besar dan Ponorogo menjadi tidak ada polarisasi tingkat bawah, maka akan menjadi datang suatu zaman bahwa pemilu akan indah, akan gembira, akan santai, tapi menghasilkan keputusan yang tidak kalah demokratis, karena demokrasi Pancasila itu rukunnya adalah musyawarah untuk mufakat. Itu keren, ya.
Di luar partai dari unsur apa aja Pak? Oh tadi pasti atas nama masing-masing pribadi, tapi sekian banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga ikut hadir, ketua MBC juga pada hadir atas nama pribadi bukan atas nama organisasi. Lalu dari Muhammadiyah juga diwakili banyak tokoh-tokoh, ada Mas Rudanto, ada Pak Kamim, ada Gus Nyon, ada Pak Sarifah, komplit semua, ada Pak Ayat, ada Muslimat, ada Banser, ada. Tapi lagi-lagi itu bukan semua organisasi, mereka atas nama beliau-beliau atas nama pribadi, dan memang sahabat-sahabat saya semuanya yang memberikan support kami untuk kami kembali berkontestasi untuk meneruskan perjuangan, dan kami tidak sekedar didukung tapi tadi diberi tugas untuk bersama dengan Bunda untuk melanjutkan perjuangan yang berusaha. Tentu tidak gampang, butuh keikhlasan, butuh perjuangan, butuh inovasi, butuh wani, butuh kendel, butuh sembarang. Nah itu kami siapkan dan kami rela untuk itu. Polsek Balung Jember menangkap Khairul Mustaqim, seorang dukun yang diduga telah menggelapkan 10 mobil milik teman dan tetangganya. Dukun berusia 33 tahun tersebut ditangkap polisi di rumahnya di Desa Balung Tutul, Kecamatan Balung Jember, yang menjadi tempat praktik pengobatan terapis dan spiritual. Kapolsek Balung AKP Sunarto mengungkapkan, kasus tersebut terungkap setelah warga Desa Karangduren melaporkan pikap yang dipinjam tersangka tak kunjung dikembalikan. Sunarto mengatakan, pelaku meminjam mobil pikap untuk mengantarkan barang, ternyata pikap tersebut digadaikan. Selain itu, pelaku juga menggadaikan mobil Honda Brio milik tetangganya, yang dipinjam dengan alasan untuk mengantarkan anaknya berobat ke rumah sakit. Karena merasa iba, akhirnya korban meminjamkan mobilnya kepada yang bersangkutan, namun ternyata mobil tetangganya itu juga digadaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku mengaku telah menggadaikan sebanyak 10 mobil milik teman dan tetangganya dengan modus pinjam sementara. 10 mobil itu digadaikan kepada seseorang berinisial H yang tinggal di Kecamatan Arjasa, Jember, dan saat ini yang bersangkutan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Narto menyampaikan, satu mobil digadaikan seharga 25 hingga 27,5 juta rupiah, dan pelaku mengaku melakukan penggelapan mobil ini selama 1,5 tahun. Motif tersangka guna membayar cicilan kredit mobil dari perusahaan finance. Sunarto mengaku baru menyita 1 unit mobil pikap milik korban terakhir yang telah digadaikan oleh pelaku sebagai barang bukti dalam kasus ini. Sementara 9 mobil sisanya masih diburu karena berada di tangan buron berinisial H. Dan Tribuners, berikut wawancara dengan Kapolsek Balung, AKP Sunarto. Kasus ini berawal dari laporan warga Desa Karangduren yang melaporkan bahwasanya mobilnya awalnya dipinjam oleh pelaku atas nama Khairul Mustaqim dengan alasan untuk mengangkut barang. Mobil jenis pickup dipinjam oleh saudara HM, dan ternyata oleh HM mobil ini digadaikan. Kemudian pelaku tidak berhenti sampai di situ, pelaku meminjam lagi mobil jenis Brio kepada korban tetangganya, dan dengan alasan yang bersangkutan akan mengantar anaknya yang sedang sakit karena merasa iba, dan diberikan pinjaman kepada yang bersangkutan. Ternyata oleh pelaku mobilnya juga digadaikan. Sampai setelah kita telusuri dan kita mintai keterangan kepada pelaku, ternyata ada sekitar 10 lebih kendaraan yang sudah digadaikan oleh pelaku. Demikian. Kepada siapa menggadaikan? Motif menggadaikan menurut keterangan tersangka untuk gali lubang tutup lubang, yaitu untuk memenuhi tagihan hutang pelaku yang memang yang bersangkutan juga mengambil kredit mobil, 2 mobil di salah satu finance, dan uangnya menurut pengakuan pelaku dibuat untuk membayar cicilan.
Itu sekali satu mobil itu digadekan berapa? Masih menurut pelaku, satu mobil kendaraan digadekan kisaran antara 25 sampai 27,5 juta. Di tempat yang sama 10. Betul. Digadekan kepada seseorang dengan inisial H yang berlokasi di Arjasa, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kita tetapkan DPO karena kemarin kita sudah melakukan upaya paksa terhadap pelaku H ini di daerah Arjasa dan yang bersangkutan tidak ada di tempat. Untuk 10 mobil itu bisa diamankan atau seperti apa atau gimana? Untuk barang bukti, satu kendaraan mobil pick up sudah kita amankan di Polsek. Demikian. Sementara yang lainnya dari 9 itu? Sisa dari kendaraan yang digadekan oleh pelaku masih ada di tangan saudara dengan inisial H ini yang beralamat di Arjasa. Ancamannya deh. Untuk ancaman hukuman, pelaku kita jerat dengan pasal 372 KUHP atau 378 dengan ancaman hukuman kurang lebih 4 tahun penjara. Ini pelaku melakukan tindakan itu sejak kapan? Apa itu peminjaman penggelapan mobil itu? Selama dari 10 mobil itu. Berapa kurun waktu berapa lama? Menurut pengakuan pelaku kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Terus ini yang pickup itu dilaporkan dipinjam kapan itu? Terungkap. Terakhir. Pickup ini yang terakhir dan akhirnya terbuka semua kasus-kasus yang sebelumnya. Kapan dengannya? Kemarin atau? Sekitar 3 hari yang lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.